Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Mushola Ar-Raudhah yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana tujuan Allah mengaruniakan kepada kita semua berbagai macam nikmatnya adalah agar kita mempergunakannya sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas Kitab Tauhid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai dan mentaati serta meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta larangan untuk berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Ini bagian daripada konsekuensi keimanan setiap muslim, yaitu adalah mencintai dan mengagungkan Rasulullah SAW, serta larangan untuk berlebih-lebihan terhadap beliau. Ini bagian daripada konsekuensi keimanan seorang muslim. Selanjutnya, jemaah sekalian, masih berkaitan dengan Rasulullah SAW, yaitu adalah kita wajib untuk mengetahui keutamaan Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait, ya ini nanti akan kita jelaskan keutamaan keluarga Rasulullah, kemudian kewajiban terhadap mereka, serta jangan sampai berlebih-lebihan ataupun meremehkan terhadap hak-hak keluarga atau Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin sudah familiar ataupun sudah pernah mendengar istilah Ahlul Bait Nabi. Kalau kita ditanya Ahlul Bait Nabi itu siapa saja, Pak? Ahlul Bait Nabi itu siapa saja? Yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu yang dimana Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memuliakan mereka tanpa berlebih-lebihan
atau ya meremehkannya, siapa yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga Rasulullah? Apakah hanya keluarga dari sahabat Ali saja? Apakah ya, apakah istri-istri Rasulullah itu bukan termasuk ahli bait Nabi? Maka ini akan kita jelaskan bersama-sama. Baik, mengapa hal ini perlu untuk kita bahas, jamaah sekalian? Karena pertama, ya, keutamaan ahlul bait Nabi, ya, kemudian bahwa mencintai mereka, ya, kemudian menghormati mereka tanpa berlebih-lebihan ataupun meremehkan, ini termasuk kewajiban yang melekat pada setiap diri seorang muslim. Maka kenapa hal ini harus kita bahas? Karena yang pertama, jemaah sekalian, ini termasuk ya konsekuensi daripada keimanan seorang muslim. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ada wasiat dari Rasulullah untuk ya mengagungkan mereka, menghormati mereka. Kemudian yang kedua, sebab kedua, mengapa kita harus mengetahui keutamaan ahlul bait Nabi, kemudian berkewajiban untuk memuliakan mereka ya tanpa berlebih-lebihan dan meremehkan, karena ya, adanya fenomena di masyarakat, ya, adanya fenomena di masyarakat ataupun fenomena yang terjadi di umat Islam terhadap ataupun di dalam memandang ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian kalangan yang meremehkan, ya, ada sebagian kalangan yang meremehkan, ada juga sebagian kalangan yang berlebih-lebih. Ya, yang meremehkan ini adalah yang ya, nanti akan kita jelaskan, yaitu dari kalangan kelompok yang menyimpang, yaitu adalah kelompok Syiah. Mereka ini meskipun ya, kalau yang paling getol kalau kita sebut, atau yang paling sering ya, mengkampanyekan untuk memuliakan ahlul bait Nabi, yaitu adalah dari kalangan Syiah. Ya. Namun justru merekalah yang bisa disebut berlebih-lebihan, ya, dan bisa juga mereka terjatuh pada dua sisi, ya, berlebih-lebihan iya, meremehkan juga iya. Artinya mereka tidak mengakui sebagian orang yang termasuk ahlul bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada juga yang berlebih-lebihan, ya, ada juga yang berlebih-lebihan sehingga mereka terhadap ahlul bait Nabi, ya, yang salah, ya, meskipun ada dari ahlul bait Nabi yang salah, yang menyimpang, tetap dibela, tetap diagung-agungkan dan lain sebagainya. Ini bagian daripada berlebih-lebihan itu tadi. Maka bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah di dalam menempatkan dirinya untuk memuliakan ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, dan dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah, yaitu adalah menghormati mereka tanpa berlebih-lebihan ataupun meremehkan. Maka dalam kesempatan kali ini, jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan bahas beberapa poin-poin yang berkaitan dengan keutamaan ahlul bait Nabi dan kewajiban untuk
menghormati mereka, memuliakan mereka tanpa berlebih-lebihan atau meremehkan. Poin yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, yang akan kita bahas yaitu adalah arti dari ahlul bait. Ya, arti dari ahlul bait. Apa arti dari ahlul bait? Ahlun, ya, ahlun itu artinya adalah seseorang yang menempati ya suatu tempat misalnya. Kalau misalnya disebutkan dengan sebutan ya ahlul manzil misalnya, ya ahlul manzil yaitu adalah mereka yang menempati suatu rumah, ya suatu rumah. Ahlul Quran yaitu adalah mereka yang senantiasa ya mereka yang faham, yang mengamalkan, yang sering membaca Al-Quran dan seterusnya. Sedangkan makanya kalau kita menyambut orang itu dengan sambutan ahlan wa sahlan. Misalnya contoh ada tamu, kita sambut dengan ahlan wa sahlan. Itu artinya kita sedang menyampaikan kepada orang yang tamu kita yang datang, ahlan, engkau menjadi menjadi keluarga kami. Ya, engkau menjadi keluarga kami. Wa sahlan, ya artinya dengan kemudahan. Artinya selama engkau di sini anggap saja rumah sendiri, ya seperti itu. Kalau orang Jawa dienakkan saja, ya misalnya, dan seterusnya. Baik. Jadi jamaah sekalian, makna ya pendapat yang kalau tadi ahlul bait, ya ahlul bait, kalau ahlun itu artinya orang yang menempati, bait itu adalah rumah. Yang dimaksud dengan rumah sini adalah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga makna ahlul bait itu adalah ya keluarga Nabi yang tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, jamaah yang dimuliakan Allah, ya menurut pendapat yang masyhur, yaitu adalah ahlul bait, yaitu adalah mereka yang diharamkan untuk menerima zakat. Mereka dari kalangan keluarga Nabi yang diharamkan untuk menerima zakat. Mereka itu adalah ya istri-istri Rasulullah dan keturunannya. Dan demikian pula keturunan Bani Hashim bin Abdi Manaf. Kemudian keluarga sahabat Ali. Keluarga sahabat Ali ini istri beliau dan anak keturunannya, ya, anak keturunnya Hasan, Husain dan seterusnya. Kemudian ada juga keluarga Ja'far, ya, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, ya, istri dan anak keturunannya. Kemudian keluarga Al-Abbas, paman Rasulullah, ya, paman Rasulullah Al-Abbas, maka termasuk ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang dimaksud dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memaknai ataupun mengkategorikan siapa saja keluarga Nabi, maka dalam hal ini saja sudah ada perbedaan yang pokok, yaitu adalah kelompok dari kelompok Syiah, di mana mereka di dalam memaknai ahlul bait Nabi dan mengkategorikan ahlul bait Nabi ini sudah berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau kelompok Syiah yang menyimpang ini, mereka memaknai ahlul bait itu hanya sekedar
hanya terbatas pada sahabat Ali, ya, kemudian Fatimah serta anak keturunannya. Ya, hanya ini saja. Sedangkan selainnya itu bukan termasuk ahlul bait Nabi. Termasuk istri-istri Rasulullah itu menurut kelompok Syiah ini kan termasuk ahlul bait Nabi. Apalagi mereka begitu besarnya kebencian mereka terhadap ya istri Nabi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, baik. Kemudian ya ini adalah perbedaan yang mencolok antara pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah di dalam memaknai siapa yang termasuk Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentunya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim, suatu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, ini lumayan panjang riwayat hadisnya. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Ya, kata Nabi, salah satu ini termasuk perintah dan wasiat Nabi kepada para sahabatnya, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ya menitipkan kalian kepada kalian, atau dalam makna lainnya, aku memerintahkan kepada kalian untuk berlaku baik terhadap ahli baiti, terhadap keluargaku, ya, terhadap keluargaku. Maka para sahabat bertanya, ya, para sahabat bertanya, waman ahlu baitihi, siapakah keluarga Nabi, ahlul bait Rasulullah itu? Maka disebutkan nisa'uhu min ahli baiti. Ya, istri-istri Rasulullah itu adalah termasuk ahlul bait Nabi. Kemudian ya, walakin ahlu baitihi man hurima shadaqah ba'dahu. Ya, di mana ahlul bait Rasulullah itu adalah yang diharamkan bagi mereka untuk menerima zakat sedekah. Kemudian termasuk juga hum alu Ali, mereka itu adalah keluarganya Ali, wa alu Aqil, ya, wa alu Ja'far, wa alu Al-Abbas, dan seterusnya. Baik, jadi definisi ataupun pengertian dari ahlul bait Rasulullah itu sudah dijelaskan di dalam sebuah riwayat yang sahih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama, yaitu adalah pengertian tentang ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini telah disampaikan Rasulullah, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Aku memerintahkan kalian, aku titipkan kepada kalian, wahai para sahabatku, agar kalian ya memuliakan, menghormati ya keluargaku. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya poin yang kedua, ya, apa keutamaan dari ahlul bait Nabi? Apa keutamaan dari ahlul bait Nabi? Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin, bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kalian. Ya. Yaitu siapa?
wahai ahlul bait Nabi, ya, wa yutahhirakum tathhira, dan akan membersihkannya, ya, membersihkan kamu dari dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan itu dengan sebersih-bersihnya. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah menyebutkan ahlul bait, ya, ahlul bait. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, dengan hendak, ya, menjauhkan mereka dari ar-rijs. Apa itu ar-rijs? Ar-rijs menurut para ulama yaitu adalah perbuatan-perbuatan syaitan, ya, perbuatan-perbuatan syaitan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara bentuk kemuliaan ahlul bait Nabi yaitu adalah Allah hendak menjauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah menyebutkan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi. Ya. Ini Allah sampaikan kepada istri-istri Nabi. Ya. Lafadznya ini adalah ditujukan kepada istri-istri Nabi. Ya. Wadhkurna, kalau kita belajar bahasa Arab, ini perintah untuk para wanita. Ya. Ma yutla fi buyutikunna. Ini adalah ditujukan kepada istri-istri Nabi. Ini menunjukkan jamaah sekalian, ya, bahwa sebagian orang ada yang berpendapat bahwasanya istri-istri Nabi itu bukan termasuk ahlul bait Nabi. Sehingga berdasarkan ayat ini, ya, surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 34 menguatkan bahwasanya istri-istri Nabi termasuk ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena redaksinya ini adalah setelah Allah menyebutkan tentang ahlul bait Nabi, maka ayat selanjutnya perintah untuk perintah Allah kepada istri-istri Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasannya sekali lagi istri-istri Rasulullah termasuk ahlul bait beliau. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang kedua, ya, keutamaan ahlul bait Nabi. Kemudian poin yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu adalah kewajiban untuk memuliakan, mencintai ahlul bait Nabi. Ini termasuk salah satu prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak mencintai istri Rasulullah, ya, saya tidak mencintai keluarga Nabi kecuali Ali saja misalnya, maka bisa kita pastikan akidahnya menyimpang. Ya, akidahnya menyimpang. Artinya, jamaah sekalian, dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa? Meninggalkan salah satu prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena mencintai ahlul bait Nabi itu termasuk bukti keimanan kita, dan membenci ahlul bait Nabi termasuk cabang kemunafikan. Ya, termasuk cabang kemunafikan. Ini sebagaimana beberapa riwayat disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim bahwa
dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan walladzi falaqal habba wa bara'an nasma innahu la'ahdun nabi al-ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla tuhibbini illa mu'mina wala yabghuduni illa munafiq. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyebutkan demi zat yang membelah bijian dan melepaskan angin, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berjanji kepada bahwasannya tidak ada orang yang mencintaiku, mencintai sahabat Ali yang termasuk ahlul bait Nabi, kecuali seorang mukmin. Dan tidak ada orang yang membenciku kecuali dia adalah orang munafik. Ini perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau kita melihat pula di dalam surat Asy-Syu'ara, ya, dalam surat Asy-Syura ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Dalam surat Asy-Syura ayat 23, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ahlul bait Nabi. Coba perhatikan ayatnya jemaah sekalian. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu. Itulah karunia yang dengan itu Allah mengembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Kemudian kul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah wahai Muhammad, ya, aku tidak meminta kepada kalian, perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta bayaran upah dari dakwah yang aku sampaikan kepada kalian. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali agar kalian mengasihi dalam kekeluargaan. Ini maknanya adalah, ya, aku tidak meminta bayaran dari dakwah yang aku sampaikan. Aku tidak meminta balasan dari kalian, wahai umatku, kecuali satu saja, ya, hendaklah kalian berbuat baik kepada al-qurba, yaitu adalah keluarga, kerabatku, yaitu adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kalau kita ingin berterima kasih terhadap apa kebaikan-kebaikan yang Rasulullah telah lakukan untuk kita, ya, maka diantaranya yang harus kita balas yaitu adalah mencintai, menghormati keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, berikutnya, ini kita terakhir saja, ya, kita singkatkan saja, yaitu adalah di antara kaidah di dalam mencintai ahlul bait Nabi, yaitu adalah bahwa tidak seluruh ahlul bait Nabi, ataupun kita sebutkan bahwasannya ahlul bait Nabi, kita berkewajiban untuk mencintai mereka, memuliakan mereka. Namun satu hal yang harus kita ingat bahwasannya ahlul bait Nabi bukanlah manusia yang maksum. Ya. Ahlul bait Nabi, ya,
Meskipun kita berkewajiban untuk memuliakan mereka, kemudian mencintai mereka, namun yang harus kita ingat adalah Ahlul Bait Nabi bukanlah manusia yang maksum. Maknanya terhindar dari kesalahan dan dosa. Itu artinya apa jamaah sekalian? Ya, artinya adalah keluarga Nabi, anak keturunan Nabi, ya, dari dulu sampai sekarang. Meskipun kewajiban kita adalah mencintai mereka, menghormati mereka, maka yang harus kita ingat mereka ya bukanlah manusia yang maksum. Artinya suci dari kesalahan dan dosa. Tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa. Tidak. Mereka Ahlul Bait Nabi tetap bisa sebagaimana mereka bisa berbuat baik, maka mereka juga bisa berbuat kesalahan dan dosa. Dalilnya apa? Tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 33 tadi. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Allah itu ingin menghilangkan dosa-dosa dari Ahlul Bait Nabi dan membersihkannya dengan sebersih-bersih. Jadi kalau Ahlul Bait Nabi itu adalah maksum, tidak pernah berbuat salah, suci dari kesalahan dan dosa, maka Allah tidak akan menyebutkan seperti ini, jemaah sekalian. Dan Rasulullah juga sudah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia tanpa pengecualian, setiap manusia itu bisa berbuat salah. Pasti pernah berbuat salah dan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, dosa, ya, yaitu adalah mereka yang bertaubat. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi kaidah bagi kita semua bahwa agar kita bisa menempatkan ataupun bersikap secara adil, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga meremehkan. Karena sebagian orang menganggap ya Ahlul Bait Nabi itu ya kalau kelompok Syiah ya mengatakan bahwasannya Imam Ibn Asyariyah ya 12 imam itu yang termasuk keturunan Nabi, Ahlul Bait Nabi itu mereka maksum. Ini pendapatnya apa namanya, keyakinannya kelompok Syiah seperti itu. Ataupun yang lainnya ya, ataupun yang lainnya sebagian kalangan ya, sebagian kalangan di dalam memandang keluarga Nabi itu seolah-olah tanpa kesalahan ya, tanpa kesalahan dan lain sebagainya. Maka ini juga bentuk kekeliruan ya, bentuk kekeliruan. Baik, jadi jamaah yang dimuliakan Allah ya, bagaimana terhadap sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul bait Nabi ya, kalau misalnya ada dari keluarga Nabi berbuat salah, kalau ada dari keluarga Nabi berbuat salah, maka kewajiban kita untuk mengingatkannya sebagai bentuk kecintaan kita ya, jangan justru tetap dibenarkan, oh dia bla 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 dan seterusnya ya, dicari-cari pembenaran sehingga seolah-olah kesalahannya itu bukanlah menjadi sebuah kesalahan, maka ini tidak dibenarkan ya. Maka kalau mereka benar kita dukung, kalau mereka salah maka kita harus mengingatkannya sebagai seorang sebagai sesama muslim. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebenarnya masih banyak beberapa poin-poin ya, masih banyak beberapa poin-poin. Setidaknya
poin bahwasannya Ahlul Bait Nabi tidaklah maksum. Ini menjadi kaidah ya ataupun acuan bagi setiap muslim sehingga tidak berlebih-lebihan ataupun meremehkannya. Dan yang terakhir adalah bahwa yang perlu untuk kita catat bahwasannya kemuliaan nasab tidaklah identik dengan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yaitu adalah yang paling bertakwa ya. Dan Rasulullah itu sudah menyampaikan ya, suatu ketika menyampaikan kepada putrinya Fatimah, kemudian keluarga besarnya dari Bani Hashim dan seterusnya ya, kalian boleh meminta apa saja padaku ya, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa ya terhadap kalian. Artinya aku tidak bisa menyelamatkan kalian di akhirat nanti. Artinya jamaah sekalian ya, artinya Rasulullah menyebutkan ini dalam riwayat Imam Bukhari ya. Rasulullah pernah menyampaikan, ya Bani Abdi Manaf ya, istarau anfusakum, wahai Bani Abdi Manaf, ini keluarga Rasulullah, jagalah diri kalian dari azab Allah ya. Ya Bani Abdul Muttalib, ishtaru anfusakum, wahai keluarga Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah dan seterusnya sampai Fatimah ya, sampai Fatimah. Dan Rasulullah menyebutkan ya, dan Rasulullah menyebutkan bahwasannya aku tidak berkuasa ya untuk melindungi kalian dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya keadaan seseorang itu di dunia maupun di akhirat nanti bukan ditentukan dengan nasabnya ya, semata-mata ditentukan dengan nasabnya, tidak. Rasulullah saja sudah menyampaikan kepada keluarganya dengan demikian ya. Maka ya, dan di dalam riwayat Muslim yang lainnya, wa man baqa'a bihi 'amaluhu lam yusrih bihi nasab. Barang siapa yang amalannya lambat sehingga nanti di akhirat juga akan bermasalah, maka lam yusrih bihi nasab ya. Maka nasabnya itu meskipun dia keluarga Nabi ataupun keluarga ulama misalnya, maka itu tidak bisa mempercepat perjalanannya nanti di akhirat. Ini hadis-hadis Nabi ini menunjukkan bahwasannya merujuk dan menguatkan bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, demikian beberapa poin-poin ataupun hal-hal penting yang wajib untuk kita ketahui berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya bagi jemaah online maupun offline yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Fenomena di Indonesia ini banyak orang yang satu membenci, yang satu berlebihan. Yang berlebihan sudah mengkhawatirkan ya, sampai kadang-kadang yang juga beberapa orang nanti itu sore di internet ada jualan para para yang bilang orang yang sering dan orangnya juga perkataannya tidak baik dan juga maaf, dia tidak menjaga rokok ya. Rokok itu kan apa yang kita kata tidak jauh dari kita ya, bagaimana kita mengharapkan barokah. Jadi
Apakah bertawasul seperti pada orang ini termasuk kesyirikan, Ustaz? Karena kan barokah itu tidak mendapatkan apa-apa. Apakah kita terjatuh, kemudian kita juga lihat ada keturunan dengan habis-habis nggak masuk kita pengajian, itu mereka menjadi oh, Rasul baru masuk pengajian kita, padahal kan kalau orang masuk kita itu hanya terfokus. Karena sahabat Nabi saja tidak pernah meminta doa kepada kuburan Rasul. Karena mereka meminta doa kepada saudara ahlul bait yang masih hidup. Apa sih tahunya tadi? Temuan yang pertama ini fenomena ini alam barokah dari air mudah dia, dari kakinya dia, kemudian apakah ini terjadi kesulitan? Ini yang kedua yang kami sekarang. Kemudian yang ketiga, Baik, jamaah sekalian. Jadi berkaitan dengan eh, apa namanya istilah ya, istilah itu dengan ngalap barokah ya, ngalap barokah. Jadi eh, air minum bekas kiai misalnya, sebenarnya ini juga nggak terjadi pada misalnya habaib-habaib ataupun yang lainnya, namun secara umum kiai misalnya. Ya. Kalau terhadap Rasulullah itu sudah jelas, artinya eh, jelas bahwasannya pada setiap air minum bekas Rasulullah dan seterusnya itu memang apa namanya ada keberkahan di sana, ya ada keberkahan di sana. Namun kita belum mendapatkan bahwasannya kalau selain itu apakah tindakan-tindakan seperti itu bisa uh, masih dalam kategori dibenarkan ya atau tidak ya. Misalnya contoh kalau sekedar misalnya sebagai bentuk ingin memuliakan ataupun kecintaan, misalnya seseorang meminum bekas air minum seorang gurunya, kiainya. Kalau sekedar ingin memuliakan dan sebagainya, sampai tahapan itu saja, maka nggak begitu masalah. Masih dalam batasan yang diperbolehkan. Namun kalau sudah sampai tahapan meyakini bahwasannya airnya ini bisa seperti ini ya, bisa menimbulkan ini, mendatangkan manfaat, menolak madarat, maka ini sudah mengarah kepada perbuatan kesyirikan ya. Lebih baik kita untuk menghindarinya ya, lebih baik kita untuk menghindarinya, apalagi hal ini rentan untuk disalahgunakan ya. Contohnya tadi ini air habis dicelupin tangannya, misalnya ini rentan untuk disalahgunakan dan khawatir sebagai sarana kepada pengkultusan ataupun hal-hal yang menuju kepada perbuatan kesyirikan. Ya. Jadi kalau seseorang itu mau mencari keberkahan seorang kiai ataupun orang yang berilmu, ya, maka ataupun orang soleh lah ya, orang soleh, maka lebih baik hal-hal yang baik saja. Kita mengamalkan apa yang beliau sampaikan, itu bagian daripada kita mengambil keberkahan ilmunya, ya. Dan itu sudah tidak diperselisihkan, ya, tidak diperselisihkan. Kita berakhlak dengan akhlak baiknya, ya, itu lebih mulia daripada kita melakukan hal-hal yang seperti berada di jurang kesyirikan dan seterusnya. Baik, itu
Pak Rizal yang bisa kita sampaikan kalau berkaitan dengan ngalah berkah itu tadi ya, ngalah berkah, maka kita harus berhati-hati ya, kita harus berhati-hati jangan sampai tadi masuknya tadi berlebih-lebihan ya, masuknya tadi berlebih-lebihan kalau berkaitan dengan misalnya apalagi seorang yang eh, merokok dan lain sebagainya, maka apalagi kemudian air liurnya ini sudah tidak benar ya. So, Cara mulai kalangan ya, wanita. Yang ketiga, kata alumni ini memakan zakat kan oleh kalau sedang ini masih pemakan formal sampai dikeluarkan sama makan formal atau apa ya? Kalau dari sini kita karena kita sekarang dengan hanya ini bukan itu mau katakan tidak campur ya. baik. Jadi jemaah sekalian, kita tidak terhadap pengakuan terhadap keturunan Nabi sampai hari ini yang namanya keturunan Nabi itu masih ada ya. Yang namanya keturunan Nabi itu masih ada dari jalur Ali ataupun yang lainnya. Ya tadi kita sebutkan dari Al Abbas kemudian dan seterusnya itu sampai sekarang itu masih ada. Ya. Artinya apalagi orang Arab itu dalam menjaga nasab itu sangat ketat sekali, ya, sangat ketat sekali. Artinya keluarga Nabi dari Al-Abbas, kemudian dari tadi Ja'far, dari Ali dan seterusnya itu ada. Dan itu mereka adalah masih termasuk ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Mahdi ya, yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah masih dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan muncul di akhir zaman itu nanti. Itu artinya keturunan Nabi itu masih ada sampai akhir zaman. Ya, sehingga kalau ada orang yang mengaku keluarga Nabi, maka sikap kita bagaimana? Ya, sikap kita adalah kalau dia benar sebagai ahlu bait Nabi, maka ada dua sikap kita, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, kalau dia benar ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, maka sikap kita jelas sebagaimana sikap-sikap ulama-ulama terdahulu. Yaitu yang pertama kewajiban kita adalah untuk memuliakannya, ya, tanpa berlebih-lebihan ataupun meremehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia keturunan Nabi, termasuk ahlul bait Nabi, namun berbuat kesalahan, ya, apalagi berbuat dosa, apalagi berbuat kesyirikan dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita jelas, ya, harus merubahnya, ya, tidak boleh membelanya dan seterusnya, tidak boleh membenarkannya. Ini adalah sikap yang kedua. Kalau dia meskipun dia ahlul bait Nabi, kalau salah ya katakan salah, ya. Kalau dia melakukan kesyirikan ya katakan dia berbuat kesyirikan, ya. Jadi jangan sampai kita mengira bahwasanya gak ada keluarga Nabi yang berbuat nggak bisa berbuat kesyirikan. Mereka bisa sebagaimana kaidah tadi. Keluarga Nabi tidak maksud. Itu kalau dia benar-benar keturunan Nabi. Kalau dia bukan termasuk keturunan Nabi, maka ada sebuah riwayat yang menjelaskan laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara billah, ya.
barang siapa yang mengaku ya saya keturunannya si fulan, meskipun ini bukan nabi, ya. Kalau seseorang itu menisbatkan dirinya kepada keturunan seseorang yang mana itu tidak benar, maka kata Rasulullah, illa kafara billah, dia termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Ataupun eh, hendaklah dia apa namanya mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Baik. Jadi ada juga ya orang yang ancaman bagi mereka yang tadi menisbatkan ya dirinya kepada keluarga Nabi, maka ini jelas ancamannya adalah berat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Jadi dalam menghadapi ataupun menanggapi fenomena, ya, fenomena orang yang mengaku saya keturunan Nabi, maka kalau karena saya keturunan Nabi, maka dengarkan setiap apa yang saya sampaikan, lakukan, ya, dan seterusnya. Satu Habib lebih mulia dari 1000 kiai. Ya, ini perkataan-perkataan seperti ini yang keluar dari mereka-mereka yang ingin mendapatkan pengakuan dan seterusnya, ya. Maka kita harus berhati-hati dengan mereka yang menjual uh, nama Nabi atas keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, Pak. Mungkin yang lain silakan. Ya. Apa itu cukup bagi kita dalam rangka apa itu atau yang salah. Yang kedua, di Indonesia ini kalau jamaah khususnya atau kalau berdoa itu ada mengirimkan satu nama yang saja saya berbeda. Maka itu bagian dari ahli baik. Terus bagaimana kedudukan dari sudah di dalam nama beliau itu akan disebut Baik, pertama masalah sholawat. Sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah, ya. Eh, Maka ini termasuk sholawat yang paling utama untuk dibacakan oleh seorang muslim kalau ingin bersolat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka ini adalah sebaik-baik lafaz sholawat kepada Nabi. Ya, lafaz sholawat kepada Nabi. Maka di dalam sholawat ini terdapat kata Ali Muhammad, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Maka ini termasuk sholawat kepada keluarga ataupun ahlul bait Nabi, ya. Bagian daripada doa kita ya untuk mereka, bagian daripada pemuliaan kita terhadap ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar seperti itu, Pak. Makanya itu menjadi sebaik-baik sholawat, ya, sebaik-baik lafaz sholawat. Itu. Kemudian yang kedua, masalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Wallahu alam, apakah beliau, saya belum membaca riwayat
hidup beliau secara detail, ya, biografi beliau secara detail, apakah beliau termasuk Ahlul Bait Nabi ataukah bukan. Namun yang pasti beliau adalah orang yang saleh, orang yang baik, ya, kemudian akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya baik, ya. Kalau dalam madhab fikih madhab, ya, madhab fikih beliau termasuk dari kalangan madhab Hanabilah, ya, akidahnya lurus dan sebagainya. Artinya tidak ada yang bermasalah dari sisi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Namun sebagian orang berlebih-lebihan di dalam menempatkan beliau. Nah, ada yang sampai meminta kepada beliau ataupun misalnya menganggap meyakini foto beliau bisa mendatangkan keberkahan dan seterusnya, maka tadi itu hampir kepada masuk ke alat berkah itu tadi, ya. Kalau kita mau mengambil keberkahan dari seorang yang soleh, seorang yang baik dan seterusnya, maka cukup ambil yang bisa menyelamatkan diri kita, ya, dari potensi-potensi kesalahan, ya, dan sikap berlebih-lebihan itu tadi. Ya, contohnya bagaimana kalau kita ingin ala berkah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tadi, cukup bagi kita mengamalkan apa yang beliau telah amalkan, ya, ilmu beliau dan seterusnya kita amalkan, ya. Adapun kalau sekedar nempel foto dan lain sebagainya dengan keyakinan-keyakinan bisa mendatangkan manfaat, menolak madarat, maka ini khawatir kita terjerumus ke dalam kesalahan itu, ya. Terjerumus kepada kesyirikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, yang lain mungkin juga baik. Ya, baik. Jadi bagaimana di dalam menempatkan lafaz sayyidina, ya, terhadap Rasulullah. Kalau dalam sholat, karena bacaan sholat ini adalah sifatnya tauqifiyah, yaitu bacaannya sudah dijelaskan oleh Nabi secara lafaz, artinya tidak perlu untuk kita tambah-tambahi. Maka dalam sholat kita membaca saat bersolat kepada Nabi tanpa menyebutkan kata sayyidina, seperti itu. Karena apa? Ini khususnya dalam sholat, Pak, ya. Karena bacaan sholat itu sifatnya sudah tauqifiyah, itu dari sudah paketan, ya. Kita tinggal menjalankan saja, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kalau dalam sholat. Bagaimana kalau di luar sholat? Kalau di luar sholat maka tidak ada masalah, ya. Kita mau menambahkan dengan lafaz sayyidina, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak ada masalah, ya. Dengan dalil bahwasannya Rasulullah menyebutkan ana sayyidul anbiya, saya ini adalah sayyid, ya, penghulu para nabi dan seterusnya. Rasulullah menyebutkan dirinya dengan kata sayyid. Maka untuk memuliakan beliau, dalam rangka memuliakan beliau, kalau di luar sholat kita boleh menambahkan kata sayyidina dalam lafaz sholawat. Namun kalau dalam sholat maka kita cukup dengan membaca sesuai dengan redaksi yang diajarkan oleh Rasul. Seperti itulah. Oke. Ada yang lain? Ya. Iya.
kapan Allah selawat selawat kedua dan juga ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi berselawat haji berobat apakah dalam sholat saja apakah luar sholat atau saja. Baik, jemaah sekalian, makna salawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa makna bersolawat kepada Nabi? Apakah Allah tadi bersolawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad? Maka para ulama menjelaskan salawat Allah kepada nabinya itu maknanya adalah doa rahmat, ya. Bukan doa maaf. Jadi salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada nabinya. Jadi salawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada nabinya. Kemudian adapun termasuk juga para malaikat, ya, adapun para malaikat yaitu adalah para malaikat bersolawat kepada Nabi, yaitu adalah dengan pujiannya. Para malaikat memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah makna salawat Allah kepada Nabi, yaitu adalah dengan rahmatinya. Salawat para malaikat kepada Rasulnya itu dengan memujinya, ya, dengan memujinya. Adapun salawat manusia kepada ataupun makhluknya manusia kepada Nabi, yaitu adalah tadi, ya, memohonkan ampunan, ya, memohonkan ampunan seperti itu. Sampai termasuk juga, ya, kalau, ya, binatang melata dan seterusnya yang di laut ataupun di daratan, mereka bersolat kepada Nabi, itu maknanya adalah memohon ampunan untuk Nabi. Kapan waktunya? Ya, waktu untuk bersolat ini banyak sekali, ya. Secara umum, misalnya contoh, ada waktu-waktu tertentu di mana di sana ada anjuran kita untuk bersolat kepada Nabi. Di antaranya, contohnya ketika hari Jumat, di sana ada pada hari Jumat ini dianjurkan untuk bersolat kepada Nabi sebagai salah satu sunnah dalam hari Jumat, ya. Ada juga pada waktu tertentu saat sebelum berdoa kita dianjurkan untuk bersolat kepada Nabi. Namun secara umum, ya, anjuran untuk bersolat kepada Nabi itu bisa kita lakukan kapanpun, Pak, ya. Berdasarkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi bersifat anjuran, ya, bersifat anjuran itu tadi. Wallahu a'lam. Ya. Cukup sekalian, ya. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kita kaji dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menunjukkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, dan Allah memampukan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita. Kita akhiri dan sempurnakan majlis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.